Perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang, dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. By James Clear. Bab ketiga, bagian pertama. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Pada tahun 1898, seorang psikolog bernama Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Thorndike tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian sehingga kucing dapat keluar melalui pintu menggunakan beberapa aksi sederhana, misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Sebagai contoh, satu kotak dilengkapi tuas yang ketika ditekan akan membuka pintu di bagian samping kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin begitu dimasukkan ke dalam kotak. Mereka mengendus-endus ke sudut, mengulurkan kaki ke bukaan, dan mencakar benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu akan secara tidak sengaja menekan tuas ajaib, pintu terbuka, dan mereka menggunakannya untuk kabur. Thorndike mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya, satwa-satwa itu berkeliling kotak secara acak. Namun, segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Setelah 20-30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan, sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatannya berbunyi, kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil. 160 detik, 30 detik, 90 detik, 60, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Selama 3 eksperimen pertama, kucing lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Selama 3 eksperimen terakhir, kucing berhasil lolos rata-rata dalam 6,3 detik. Dengan latihan, tiap kucing melakukan makin sedikit kesalahan dan aksi mereka menjadi makin cepat serta otomatis. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, kucing mulai langsung menuju solusi. Dari kajian-kajiannya, ia menjelaskan proses belajar dengan mengatakan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang, dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Karyanya menyediakan titik awal yang sangat bagus untuk membahas bagaimana kebiasaan terbentuk dalam kehidupan kita sendiri. Karyanya juga menyediakan jawaban bagi beberapa pertanyaan mendasar seperti apa yang disebut kebiasaan, mengapa otak repot-repot membangun semua ini? Mengapa otak membangun kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali Anda menjumpai situasi baru dalam hidup, otak Anda harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, Anda tidak yakin bagaimana memecahkannya. Seperti kucing tadi yang hanya mencoba-coba untuk melihat apakah suatu upaya berhasil. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi selama periode ini. Anda dengan cermat menganalisis situasi dan membuat keputusan-keputusan sadar tentang apa yang akan dikerjakan. Anda mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha memahami semuanya. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling efektif. Terkadang,
Seperti kucing yang menekan tuas, Anda tidak sengaja menemukan solusi. Anda merasa cemas dan Anda mendapati bahwa olahraga lari membuat Anda lebih tenang. Misalnya, Anda kelelahan setelah bekerja seharian dan mendapati bahwa bermain video game membuat Anda santai. Anda bereksplorasi dan terus bereksplorasi, lalu boom, imbalannya datang. Setelah menemukan imbalan yang tak terduga, kali berikutnya Anda mengubah strategi. Otak Anda langsung mulai membuat katalog tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului imbalan tersebut. Tunggu sebentar, rasanya itu bagus. Apa yang kukerjakan sebelum itu? Ini lingkaran umpan balik atau feedback loop di balik semua perilaku manusia. Mencoba, gagal, belajar, mencoba cara lain. Melalui latihan, gerakan-gerakan yang tidak berguna pelan-pelan hilang dan aksi-aksi yang berguna mengalami penguatan. Begitulah kebiasaan terbentuk. Setiap kali Anda menghadapi masalah yang sama, otak mulai mengotomatiskan proses pemecahannya. Kebiasaan Anda hanyalah serangkaian solusi otomatis yang memecahkan masalah dan stres yang secara rutin Anda hadapi. Sebagaimana ditulis oleh pakar ilmu perilaku Jason Reha, kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar Anda. Ketika kebiasaan terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Anda belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang meramalkan kesuksesan dan menyelaraskan semua hal lain. Ketika situasi serupa muncul di kemudian hari, Anda tahu dengan pasti apa yang harus dicari. Tak perlu lagi menganalisis situasi dari segala sudut. Otak Anda langsung melompat ke proses coba-coba dan menciptakan aturan mental. Kalau begini, solusinya begitu. Uraian-uraian kognitif ini dapat diikuti secara otomatis setiap kali ada situasi yang sesuai. Sekarang, setiap kali merasa stres, Anda langsung tahu apa yang harus diperbuat. Begitu pulang dari tempat kerja, Anda langsung mengambil alat kontrol video game. Pilihan yang awalnya memerlukan usaha, sekarang menjadi otomatis. Kebiasaan telah terbentuk. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari pengalaman. Boleh dibilang, kebiasaan hanyalah memori tentang langkah-langkah yang pernah Anda ambil untuk memecahkan masalah pada masa sebelumnya. Setiap kali kondisinya tepat, Anda dapat mengambil memori ini dan secara otomatis menerapkan solusi yang sama. Alasan utama otak mengingat masa lalu adalah untuk membuat prediksi yang lebih baik tentang apa yang bisa berhasil di masa mendatang. Pembentukan kebiasaan sangat berguna karena pikiran sadar adalah sumber kemacetan dalam otak. Otak hanya dapat memperhatikan masalah satu demi satu. Akibatnya, otak Anda selalu berusaha mengawetkan perhatian sadar untuk tugas apapun yang paling penting. Setiap kali dimungkinkan, pikiran sadar senang mendelegasikan tugas pada pikiran bawah sadar untuk bekerja secara otomatis. Ini tepatnya yang terjadi ketika kebiasaan terbentuk. Kebiasaan mengurangi beban kognitif dan membebaskan kapasitas mental sehingga Anda dapat mengalokasikan perhatian pada tugas-tugas lain. Meskipun efisien, sebagian orang masih penasaran dengan manfaat kebiasaan. Perdebatan mereka biasanya seperti ini. Apakah kebiasaan akan membuat hidup saya menjemukan? Saya tidak ingin mengurung diri dalam gaya hidup yang tidak saya nikmati. Tidakkah rutinitas yang terlalu banyak akan merenggut gelora dan spontanitas dalam hidup? Hampir tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul akibat dikotomi yang keliru. Hal itu membuat Anda berpikir tentang mana yang harus Anda pilih antara membangun kebiasaan dan meraih kebebasan. Dalam kenyataan, keduanya saling melengkapi. Kebiasaan tidak membatasi kebebasan. Kebiasaan justru menciptakannya. Dalam kenyataan, orang yang tidak mengurus kebiasaan mereka seringkali memiliki kebebasan yang paling sedikit. Tanpa kebiasaan keuangan yang baik, Anda akan selalu kerepotan mencari uang tambahan. Tanpa kebiasaan kesehatan yang baik, Anda akan selalu kurang bergairah. Tanpa kebiasaan belajar yang baik, Anda akan selalu merasa tertinggal. Bila selalu dipaksa membuat keputusan untuk tugas-tugas sederhana, kapan aku harus berolahraga, kemana aku harus menulis,
kapan aku harus membayar tagihan, berarti Anda mempunyai jatah kebebasan yang lebih sedikit. Hanya dengan membuat hal-hal mendasar, Anda dapat menciptakan ruang mental yang diperlukan untuk berpikir bebas dan kreativitas. Sebaliknya, ketika kebiasaan-kebiasaan Anda sudah mapan dan hal-hal dasar dalam hidup sudah tertangani dengan baik, pikiran Anda bebas untuk berfokus pada tantangan-tantangan baru dan menguasai kumpulan masalah berikutnya. Membangun kebiasaan pada masa sekarang memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal yang Anda inginkan di masa mendatang. Demikian Atomic Habits bab ketiga bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa pada bagian selanjutnya. Terima kasih.